Kita akan belajar bagaimana untuk membuat simpan. Untuk menyimpan atau insert ya. Jadi kita buat satu atau tadi disebut master ya. Master ini satu saja untuk semua form. Nah, misalnya tapi nanti diletakkannya di luar sejajar dengan indeks. Nah, misalnya begini, PHP, tutup lagi. Nah, kita akan buat di sini if. Sebenarnya di sini ada koneksi dulu ya. Oke, tapi kita belum punya koneksi, sementara kita tutup saja dulu. Buat di sini if get menu sama dengan samakan dengan ini mahasiswa kan, maka kamu buat di sini mahasiswa and ini proses ini kita menggunakan post. Kalau yang menu ini kita gunakan get karena dia diambil. Ingat ya, memang beda-beda tipis saja fungsinya. Ini proses. Kita buat di sini. Kita buat di sini post proses. Kemudian ambil ini harus sama. Kalau S-nya besar, harus S besar di sini. Tidak boleh beda. Nah, coba sini. Tes ya. Nanti kalau selanjutnya yang lainnya, misalnya dosen, proses simpan. Matkul, proses simpan. Nah, ini tinggal gunakan L saja. Else. Nah, ini untuk buat di sini proses simpan atau insert. Kalau dua kali garing itu nggak diproses. Nah, kita buat namanya adalah simpan titik PHP. Nah, saya jalankan, saya isi seterusnya, simpan. Seharusnya dia panggil ini, tapi kok masih salah. Sepertinya dia tidak panggil. Kenapa dia nggak panggil? Karena di sini namanya master. Saya salah. Seharusnya namanya ini bukan simpan, tapi master titik PHP. Nah, menu mahasiswa ya. Tab sub. Kok kosong? Seakan-akan belum dibacanya ini. Ada masalah apa? Mahasiswa. Oh, seharusnya kita kasih sini keterangan. Ini untuk simpan mahasiswa. Ini hanya keterangan aja. Nanti ini dibuang, diisi dengan query untuk insert. Perintah SQL ya. Ini simpan untuk dosen. Ini simpan untuk matkul. Jalankan. Oke kan, ada kan? Tab ada. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita buat dulu database-nya. Database-nya localhost
Buka PHP MyAdmin. Pada pelajaran pertama, pertemuan pertama, ya agak berat karena saya lagi merekam juga. Sambil minum kopi. Nih, tadi nama databasenya apa? Ingat, DB kampus. Maka di sini ya, kamu tulis DB kampus. K-nya pakai K aja. Nah, kita buat tabelnya. Nanti tabelnya ada berapa? 3. Nah, saya buat 1 aja. Nanti lanjutkan ya. Mahasiswa. Berapa number fieldnya? Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh tambah atau boleh kurang nanti, boleh. Tidak susah itu. Nah, buat name char 6. Beda char sama varchar, nanti harus belajar. Nama 30. Oke, halaman 50. Terus JK 6. Agama 10. Tanggal lahir, ingat ya. Kalau dia spasi harus pakai underscore. Date. Pastikan jadikan dia primary key. Oke. Kalau ini sudah jadi, perhatikan nama-namanya huruf kecil ya. Nama ini, nama, alamat, JK, agama, tanggal lahir harus sama dengan ini. Gunakan saja. Biar memudahkan. Baik ya, sudah ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan, kita akan buat koneksi sekarang. Ini kalau ada bug-bug ini backup, ini bisa dibuang ya. Tapi jangan yang PHP-nya, yang ada bugnya itu backupnya. Kita akan buat koneksi. Nah, koneksi database, koneksi ya ke database ya. Ini hampir sama semua ini. Yang pertama kita definisikan servernya localhost, kasih jarak sedikit. Kemudian database-nya user itu root, terkecuali pakai ppserve dia akan tanya user, kita harus isi password kosong, kecuali waktu install itu kamu isi. Nah, database, samakan apa nama database tadi. Nama database kita ini DB kampus, maka di sini DB kampus. Nah, setelah itu kita akan buat MySQL connect. Kita akan tes connect ya. MySQL connect, dia connect kemana? Server, user, password. Nah, kalau tidak ada apa? Maaf, tidak bisa terhubung. Boleh terhubung ya. Titik koma. Kalau misalnya ini tidak terhubung ya, stop situ. Kalau misalnya ini oke, tapi setelah
ini oke, dia akan tanya database-nya ada nggak MySQL select DB. Database ini, atau kalau tidak ada or di maaf database tidak ada. Selesai. Oke. Save, buat namanya koneksi.php. Nah, sekarang kita tes koneksinya jalan atau enggak. Nah, ini aja tesnya. Localhost kampus koneksi.php. Nah, kalau dia tidak ada respon, tidak ada keterangan di dalam ini, berarti betul ya. Nah, kita mulai sekarang. Yang pertama, di sini kita harus buat koneksi.php. Kemudian di master, ini buka ya. Jalankan tab. Sekarang kita akan buat ini kita akan buat sini perintah query untuk menyimpan MySQL query. Nah, ini sintaknya perhatikan. Insert sebentar ini. Insert into apa? Into mahasiswa, tabel ya. Tabel yang mana? Tabel yang ini tadi. Mahasiswa. Kemudian buka. Nah, ini tinggal kamu panggil aja, urutkan saja. Name, nama. Name, nama, alamat. JK, agama, tanggal lahir. Nah, ini value. Nah, ini karena ini sudah kita anggap sama dengan di input tadi, kita nggak perlu bolak-balik lagi. Kita yakin saja bahwa variabelnya sama. Kita tinggal buat value ini. Post ya, huruf besar ya. Post name. Nah, ini sintaknya. Post lagi. Nama. Post lagi. Alamat. Post lagi JK. Post lagi tanggal lahir. Saya kutip ini untuk menutup ini, kemudian tutup, baru di koma. Save. Kita akan coba. Kita isi ya, NIM 100, nama Jauhari, alamat Jalan Sudirman, jenis kelamin pria, nanti pakai combo box ya. Islam, tanggal lahirnya ini duluan apa ya, tahun, nanti kita pun tukar dulu Indonesianya. Nah, kita lihat tersimpan enggak. Ternyata enggak tersimpan. Di mana masalahnya? Nah, kita perhatikan lagi. MySQL query insert into mahasiswa name, koma nama, koma alamat, koma JK, koma agama, tanggal lahir, betul. Post name. Kenapa dia tidak bisa simpan? Disebabkan karena apa? Baik. Misalnya telepon, masukkan ini, simpan, terlihat recordnya, simpan kan. Nah, ini sudah jadi.
Waktu kita simpan ini dia blank. Maunya kita kembali lagi ke sini lagi, tempat untuk menginput lagi